warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaskia Zahra dengan NIM 2404060068. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan memberikan tanggapan dan juga solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan terkait dengan materi air limbah dan dampaknya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan reaksi redoks? Reaksi redoks adalah singkatan dari reaksi oksidasi reduksi yang melibatkan perpindahan atau transfer elektron antara dua zat, yang dimana oksidasi sendiri itu merupakan proses di mana suatu zat kehilangan elektron, dan sebaliknya reduksi merupakan proses di mana suatu zat menerima elektron. Selanjutnya, mengapa reaksi redoks bisa digunakan untuk mengatasi limbah logam berbahaya seperti Cr6+? Nah, Cr6+ ini adalah ion kromium heksavalen yang sangat beracun. Nah, reaksi redoks ini digunakan untuk mengubah Cr6+ menjadi Cr3+ melalui proses reduksi atau penambahan elektron. Nah, ion Cr3+ ini lebih stabil dan kurang beracun dibanding Cr6+, sehingga limbah logam berbahaya dapat dibiarkan menjadi lebih aman. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu tentukan zat yang mengalami oksidasi dan reduksi serta zat manakah yang bertindak sebagai oksidator dan juga reduktor dari persamaan yang telah diberikan. Nah, zat yang mengalami oksidasi adalah Fe2+, karena bilangan oksidasi Fe itu naik dari 2+ menjadi 3+. Nah, zat yang mengalami reduksi yaitu Cr2O7 2- karena oksidasi Cr itu turun dari 6+ menjadi 3+. Selanjutnya itu zat yang bertindak sebagai oksidator, nah, yaitu Cr2O7 2- karena dia itu mengalami reduksi. Selanjutnya itu zat yang bertindak sebagai reduktor, yaitu Fe2+, karena dia itu mengalami oksidasi. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Cr6+ itu perlu diubah menjadi Cr3+? Nah, Cr6+ itu bersifat karsinogenik, mudah larut dalam air dan mudah diserap oleh tubuh manusia dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan, gangguan ginjal, serta sampai kanker. Sementara Cr3+ itu kurang beracun, kurang larut, dan dapat diendapkan lebih mudah sehingga mengurangi risiko pencemaran air dan bioakumulasi. Pertanyaan selanjutnya yaitu metode mana yang paling tepat untuk menetralkan ion logam berbahaya? Nah, kita jabarkan dulu beberapa metode dari kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu ada metode reaksi redoks. Kelebihannya itu yang pertama, efektif dalam mengubah ion beracun menjadi bentuk yang lebih aman. Yang kedua, itu tidak memerlukan media tambahan seperti bahan pengendap. Kekurangannya itu yang pertama, memerlukan bahan kimia tambahan. Nah, biaya operasionalnya itu bisa lebih tinggi. Yang kedua, memerlukan energi ekstra untuk memastikan reaksi terjadi sempurna. Yang kedua itu ada metode filtrasi. Kelebihannya itu sederhana dan biaya relatif lebih rendah. Kekurangannya itu tidak efektif untuk menghilangkan toksisitas dan hanya memisahkan logam dari air. Yang ketiga yaitu ada metode pengendapan. Kelebihannya itu bisa mengendapkan ion-ion logam menjadi partikel padat kemudian dapat dihilangkan. Kekurangan itu memerlukan zat tambahan untuk mengendapkan ion logam dan hasil endapannya itu masih perlu diolah lebih lanjut untuk memastikan limbah itu benar-benar aman. Nah, menurut saya metode yang paling efektif itu adalah metode reaksi redoks, karena metode ini tuh
bisa menetralkan racun Cr6+ jadi Cr13. Sedangkan metode filtrasi itu hanya memisahkan tanpa menghilangkan bahayanya, dan juga metode pengendapan itu perlu zat tambahan untuk mengendapkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana proses reaksi redoks dapat menurunkan dampak penyebaran logam berat di sungai. Jabarkan tahap reaksinya secara runtut dan logis. Nah, yang pertama yaitu persiapan larutan. Larutan limbah yang mengandung Cr6+ itu disiapkan. Yang kedua yaitu penambahan reduktor seperti Fe2+ ditambahkan ke dalam larutan. Karena itu zat ini akan memberikan elektron kepada Cr6+. Selanjutnya itu tahap yang ketiga itu proses reduksinya. Nah, Fe2+ ini itu melepaskan elektron untuk mereduksi Cr6+ menjadi Cr3+. Selanjutnya itu tahap yang keempat yaitu pengendapan atau penetralan. Setelah reaksi selesai, ion-ion logam yang dapat direduksi seperti Cr3+ ini dapat dikendapkan atau dinetralisasi menggunakan metode lain seperti pengendapan atau filtrasi. Nah, tahap yang terakhir itu pembersihan akhir. Larutan yang telah diolah kemudian diuji untuk memastikan kadar ion logam berbahaya sudah berada di bawah batas aman. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kamu sudah menggunakan konsep redoks dengan benar? Jika ada bagian yang belum tepat atau kurang jelas, bagaimana kamu akan memperbaikinya dan dari mana kamu akan mencari referensinya? Nah, menurut saya konsep redoks yang saya gunakan itu telah benar dan dalam menjelaskan perpindahan elektron, oksidasi, reduksi, oksidator, dan reduktor. Nah, tahapan reaksi redoksnya juga sudah dijelaskan secara runtut, mulai dari penyiapan larutan dan juga pembersihan akhir. Nah, jika ada bagian yang kurang jelas atau tidak tepat, langkah-langkah yang saya ambil yaitu pertama memeriksa referensi seperti konsultasi dengan buku teks kimia, artikel kimia, atau situs web resmi seperti IUPAC untuk memastikan informasi yang diberikan itu lebih akurat. Yang kedua itu diskusi dengan guru atau ahli kimia untuk mendapatkan umpan balik. Selanjutnya yaitu simulasi atau eksperimen, yaitu melakukan simulasi atau eksperimen sederhana untuk memahami mekanisme secara langsung. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.